rumah sakit dapat ketemu suster yang cantik, jodoh. Ya ini kita kadang-kadang nggak tahu. Allah memberikan rezeki bukan hanya dari aspek ekonomi. Apa saja yang kita lakukan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pergunakan harta kita sesuai dengan yang dikehendaki sama pemilik. Apalagi Allah tegaskan dalam surah Al-Munafiqun dalam ayat 10-nya apa? Alladzina yunfikuna. Tadi wallahu khabirum bima ta'malun. Alladzina, mohon maaf saya ulang lagi ya. Saya ini kadang-kadang ini manusia berarti ini lupa ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Terima kasih Pak dibantu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas sholihin. Itu yang artinya apa? Wa anfiqu. Tadi karena kita beringat kepada Allah, kita bersyukur, maka kita keluarkan zakat. Wa anfiqu. Anfiqu itu maknanya aizatku, keluarkan zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dari harta yang telah Allah berikan, min qabli, sebelum apa? Ayat ya ada maut, ada informasi kematian. Kita belum dikasih tahu kematian kita, atau boleh jadi kita dikasih tahu, Pak, Ibu, besok kita dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat yang nyabut nyawa. Biasanya apa? Malaikat Israel, bahwa kita besok akan meninggal dunia. Apa kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti kita akan bilang, ya Allah, panjangkan usia saya ya Allah, jangan besok siangan dikit. Saya mau sedekah dulu, saya benar-benar akan berzakat, saya akan benar-benar sholat. Nah, min qabli ayat yahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ternyata apa? Fasaddaqu wa kum minas sholihin. Saya akan benar-benar berzakat, bersedekah, dan saya benar menjadi orang yang soleh, bermanfaat bagi umat. Nah, ternyata jawaban apa? Allah apa? Wala yu'akhirullahu nafsan. Ternyata Allah tidak berikan itu. Mumpung masih akhir hayat kita ada di kandung badan, banyaknya kematian, banyaknya musibah, banyaknya teroris, banyaknya mati, banyaknya kebakaran, kita diingatkan hidup di dunia sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apalagi kita sudah masuk Idul Fitri, Syawal. Harapannya apa? Syawal ini kan meningkat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mutiara untuk kenang-kenangan buat ibu-ibu semuanya saat memberikan pembinaan penyuluhan zakat. Ada mutiara sukses untuk kita semuanya. Jika ingin rezekinya banyak dan tidak terikat, artinya susah untuk kita kumpulkan. Karena terlalu banyak, rajinlah berzakat. Jika ingin rezekinya tidak terukur, rajinlah bersyukur. Jika ingin rezekinya tak kenal musim, rajinlah silaturahim. Jika ingin rezekinya melimpah dan berkah, rutinlah bersedekah. Jika ingin lancar rezekinya mengalir, rutinlah qiyamul lail. Nah, ini mengalir, nanti tinggal saya tambahkan lagi. Ini sengaja, ini ngetes, kira-kira memperhatikan tulisan nggak? Alhamdulillah. Baik, jika ingin rezekinya sebanyak pengusaha, rutinlah sholat duha. Jika ingin rezekinya berlipat ganda, samakanlah dengan doa bunda. Artinya kita minta doa restu sama orang tua kita. Nah, ternyata Hisam Said, pemilik usaha Pizza Hut, Paparon yang mirip dengan pizza itu, ternyata apa? Rahasia sukses dari Hisam Said itu apa? Dia berbuat baik terhadap orang tuanya, sering minta doa sama orang tuanya sehingga dia bisa sukses. Apalagi ibu-ibu yang sudah mengalami bagaimana betapa pedihnya jadi orang tua ya Bu ya. Beratnya itu kandungan selama 9 bulan. Mau tidur susah, baring kanan salah, ya kan? Sebelah kiri salah, tengkurap takut pecah ya Bu ya. Ya ini kita harus berdoa, minta restu orang tua. Jika ingin rezekinya bertambah mereka, segeralah menikah bagi yang belum. Yang muda? Bagi yang muda silakan, mau yang nambah silakan, bukan? Ya itu semua masing-masing, ya kan? Mau nambah silakan. Ternyata katanya saya pernah membaca dalam tulisan rasa ruhani, orang yang senantiasa bersyukur itu katanya cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu seneng. Cukup satu,
Satu di sini. Satu. Jika ingin rezekinya cukup untuk bekal, biasakan bertawakal. Jika ingin rezekinya atraktif dan efektif, biasakanlah berpikir positif. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Oh, lagi nyatet? Oh, lagi nyatet, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali. Iya, kasih soft kopinya kan. Nanti soft kopinya ada, Bu ya. Tidak perlu dicatat, nanti tinggal ada soft kopinya, insya Allah dibagikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita betul-betul berzakat akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan dalam ilustrasi dalam surah Al-Lail pun kita bisa ilustrasikan. Orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat, buat tambahan ibu-ibu saat memberikan pembinaan. Orang yang berzakat dan tidak berzakat itu diibaratkan seperti dia awalnya diberikan ayam yang masih hidup. Biasanya ibu kalau dikasih ayam hidup, diapain dulu itu ayam, Bu? Dipotong darahnya, dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang. Kalau sudah bersih bagaimana, Pak? Baru dicuci sudah bersih sesuai dengan selera. Mau jadi opor ayam, mau jadi apa lagi, Pak? Mau jadi sate, mau jadi ayam bakar, dan sudah sesuai dengan diinginkan. Orang yang berzakat juga sama seperti tadi. Ibarat tadi ketika kita terhidang dengan makanan yang menarik tadi, dengan kita mengeluarkan zakat. Orang yang berzakat sebelum makanannya, sebelum hartanya dimakan, semuanya dikeluarkan dulu. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan hak orang lain saat kita mendapatkan panen. Nah, seperti tadi ayam itu dipotong dulu darahnya, dikeluarkan, maka nanti jadi akan berprotein. Hewani buat kita semuanya, bergizi. Tapi sebaliknya, Pak, kalau orang yang tidak berzakat ibarat diberikan ayam kemudian tidak dipotong, Pak. Darahnya masih ada, bulunya masih ada, EO-nya masih ada. Kemudian Bapak Ibu olah jadi sop ayam, jadi ayam bakar. Pertanyaannya, ketika kita mengkonsumsinya, Bu, kira-kira jadi bergizi tidak? Tidak bergizi, justru akan menimbulkan tadi berbagai macam penyakit. Inilah yang Rasul nyatakan, as-shadaqah tudfi'ul bala. Dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, itu akan dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, saya belum sampai kepada zakat profesi, tapi mudah-mudahan sekilas saya akan sampaikan. Zakat profesi tadi telah saya singgung, yaitu yang dikategorinya adalah seluruh apa saja yang telah kita miliki, cukup harta, maka wajib kita berzakat. Ada 3 ilustrasi tadi. Yang pertama, zakat profesi, ulama ada yang mengkiaskan, menganalogikan dengan zakat pertanian. Ada juga yang mengkiaskan kepada zakat perdagangan. Yang ketiga, melalui rikas. Kalau yang melalui pertanian, yaitu diantaranya dibanggakan oleh Dr. Yusuf Qardawi, kalau wa'atu haqqahu yauma hasadi, petani itu dia menunaikan zakatnya saat apa, Bu? Saat panen. Panennya setahun berapa kali? Tergantung. Kalau sekarang 2 kali lah, ya. Kalau 3 kali bisa rusak tanahnya. 2 kali, setahun 2 kali. Pegawai negeri, karyawan gajinya berapa? Sebulan sekali atau setahun sekali, Bu? Nah, itu setiap bulan wa'atu haqqahu yauma hasadi, saat panen, maka ditunaikan. Hanya saja persennya ini yang berbeda-beda. Kalau Yusuf Qardawi, kalau kita baca dalam fikih zakatnya itu lebih cenderung kepada 5%. Tapi kalau di Indonesia, analoginya itu dengan kias sawah, dengan pertanian saat mendapatkannya, kemudian melalui emas yang 2,5%, yaitu dengan 2,5%. Ini yang diungkapkan oleh Ustadz Didin. Nanti bisa tinggal ditanya kembali saat nanti menyampaikan materinya. Yang kedua yaitu dengan zakat perdagangan, yaitu kias kepada emas. Kalau emas, dalam hadis Rasulullah menyatakan laisa isrina miskolan as-shadaqah, harta yang kurang dari 20 dinar, 20 miskol, maka tidak wajib zakat. Saya tanya, Pak, nisab emas biasanya berapa, Pak? Berapa gram? Nah, kan mereka ragam. Waktu kita di Aliyah, sekolah-sekolah ada 92, 96 gitu, Pak ya.
Nah, ternyata berdasarkan penelitian uang dirham, uang dinar dari masa sebelum Rasulullah sampai sekarang, satu dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Baik pada masa Malik, pada masa Ali bin Abi Thalib, masa Rasulullah, uang satu dinar itu setara dengan emas berapa harganya? Apa besarnya? 4,25 gram emas. Tinggal dikali, hadis Rasulullah nyatakan laisa duna isrina miskolan as-shadaqah, harta yang kurang dari 20 dinar tidak wajib zakat. Berarti 20 kali 4,25 jadi berapa, Pak? 85. Ini ketahuan bukan orang dari IPA, Pak ya. Atau udah makan jam 12 pulang. Hatus ya kan. Nah, oke. Itu 85. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi termasuk di Indonesia sudah menjadikan ketentuan itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2011, yaitu adalah 85 gram emas yang hitungannya 2,5%. Kalau rikas yaitu 20%. Fir rikazil humus. Jadi karena mendapatkannya gampang, maka orang yang punya harta uang, misalkan Bapak gajiannya 4 juta, 20% berarti berapa? Berarti kurang lebih berapa? 4 juta dikali 20% berapa? Hah? 4 juta dikali 20% berapa jadinya? 800? Berapa? 10% aja berapa? 4 juta? 400 kan? Nah, oke. Kalau 20 berarti 800.000 rupiah. Jadi 20% itu tunaikan. Kalau pakai yang 2,5%, ibu punya uang 4 juta rupiah. Pakai emas misalkan. Pakai yang tadi pertanian 2,5%. Kalau 2,5% berarti 4 juta kali 2,5% berapa? Maka 100.000 rupiah yang ditunaikan. Kalau pakai emas 85 gram emas dalam setahun. Harga asumsi emas sekarang berapa? 500.000 rupiah dikali 85 gram. Jadi berapa? Kurang lebih 42.500.000 rupiah. Kalau kita memiliki harta dalam setahun 42.500.000 rupiah, maka wajib zakat. Makanya ada ulama menyatakan, kalau setahun kan kayaknya agak berat ya. Boleh nggak kira-kira setiap bulan nanti bayarnya? Misalkan tadi kita punya harta zakat gajian misalkan 4 juta dikali setahun jadi berapa? 48 juta. Maka dikali 2,5% kan terasa berat ya. Tapi kalau kita keluarkannya sebulan jadi 100.000 nggak terasa, maka hitungannya hampir mirip. Ini bisa dicek dalam fatwa MUI. Memang kalau emas lebih cenderung setahun sekali, tapi yang menyatakan itu bisa ditunaikan dalam sebulan sekali, tidak mengurangi keuangannya. Tetap nominalnya adalah 1.200.000 misalkan seperti itu. Wallahu alam, nanti akan kita dalam kajian pertanyaan karena waktunya yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan peserta narasumber dari sesi pertama zakat dalam perekonomian Islam, sesi 2 zakat profesi untuk 3 peserta. Nama dari mana, Pak? Apa itu? Bukan ya. Yang keduanya ini dari ibu. Pertanyaan dari ibu. Bapak dari Bapak? Yang dari ibu. Ibu. Ibu dari ibu. Jadi ya, untuk pertanyaan pertama dari KUA Bayaran Baru. Terima kasih, kami yang saya hormati. Tidak merupakan pertanyaan barangkali. Apa yang Bapak sajikan berdua memang sangat menarik bagi kami, terutama kami. Saya juga bingung kalau dianggap penyelenggara zakat. Begini, saya merasa bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana mempolitisasi zakat sebenarnya sudah
Bagaimana kemudian peraturan itu selama bersifat ikhtiari sulit untuk diimplementasikan? Itu yang pertama. Sudah pilihan karena ada dapat barang besar dan lain sebagainya. Jadi tidak meringan. Itu yang pertama. Kalau mungkin sudah dibalik, sudah memaksa dalam bentuk aturan yang memang sudah sanggup, tidak boleh tidak. Siapapun dia tidak membayar zakat maka harus tunggu. Maka nampaknya akan sakit. Yang kedua mungkin perekonomian. Saya setuju dengan Ustaz Abdul Muhsin. Selama ekonomi kita tidak diatur secara Islami dalam tanda kutip, Islam tidak mesti bahasanya mesti kemudian dan lain sebagainya, tidak mesti. Bagaimana keberhasilan misalkan undang-undang perkawinan, kompilasi, tuntutan dan lain-lainnya melalui DPR, bahwa itu diakui sebagai undang-undang negara, gitu ya. Yang pada sebenarnya itu adalah syariat Islam, gitu kan. Nah kalau kita bisa misalkan membuat peraturan yang lebih berbahasa Indonesia, karena lagi-lagi ada banyak orang alergi dengan bunyi-bunyi ayat Quran dan lain sebagainya. Bagi kita, saya setuju dengan Ustaz. Bagaimana? Saya pernah nonton sebuah CD permainan anak-anak Pak. Itu tentang binatang. Saya baru ya. Jadi ada macan, ada beruang dan lain sebagainya. Itu sudah berbahasa Arab, sudah sangat baik untuk edukasi buat anak-anak kita. Bagaimana misalkan membuat komunitas itu juga kepada masyarakat yang bahasanya mungkin lebih bisa dipahami, kalangan pebisnis yang mungkin mereka ada alergi dengan bahasa agama karena mereka lebih banyak Pak, bukan lebih Pak, karena saya haram, jadi kan itu yang masalahnya, lebih kepada bahasa yang bisa diterima oleh mereka. Sekali lagi upaya kita tetap harus upaya yang maksimal untuk kita semua, bahwa zakat bisa menjadi pengurang dan pengentas kemiskinan itu sangat di sini. Saya lagi tadi orek-orek saja, kalau 150 juta penduduk Indonesia dari zakat fitrah saja kalau dikalikan 20.000, 150 sudah, masya Allah sudah sekian ratus miliar, itu baru fitrah saja, gitu kan, belum pakai lain sebagainya. Bagaimana kemungkinan regulasi itu bisa berprehensi antara satu instansi dengan instansi yang lain sehingga zakat menjadi pengurang pajak. Kalau orang sudah bersama tidak perlu membayar pajak, atau orang kalau tidak membayar pajak itu yang menakutkan. Kalau Ustaz Zain tadi pernah di di daerah Banten meneliti tentang fenomena zakat dan lain sebagainya. Di situ itu ada orang bilang ngomong, saya tidak membayar pajak. Kenapa? Bayar pajak. Itu duitnya dikumpulin, dari pelaturan, dari bumi, dari mana-mana dikumpulin jadi semua buat gaji kita. Makanya terus terang ada seorang ulama, Ustaz yang nggak mau terima pemberian saya karena duitnya katanya Tuhan. Orang duit dari pelaturan kumpul di situ semua. Duit dari bumi kumpul di situ semua. Dari riba, dari apapun kumpul. Mestinya, ya, umat Islam punya Baitul Mal sendiri. Ya kalau nanti berhasil DPR ini sudah banyak orang Islam membuat aturan perundang-undangan yang komprehensif di dalam umat Islam. Terima kasih. Dengan siapa? Saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya bertanya singkat barangkali karena keterbatasan otak saya yang kecil, kemudian barangkali karena pengalaman kemudian tahun yang tidak banyak yang saya dapatkan. Yang menjadi pertanyaan saya, zakat proteksi menurut ahli wal jamaah khusus menghadapi masalah ini apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya juga singkat sama Bapak. Tadi dasar mengenai gaji gitu ya, gaji ya. Kalau kita sebagai contoh saya guru honorer. Saya guru honorer kan gaji kurang dari 1 juta. Nah, itu wajib dan zakat apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Udah. Mana? Saya ambil mungkin duluan. Langsung ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari Ustadz dari Kebayoran. Siapa Pak? Saya.
Ini ada pertanyaan yang tentang regulasi. Memang saya sangat setuju ya diungkapkan. Regulasinya itu kan masih belum ijbari, masih ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Ya pilihan, multiple choice gitu kan. Artinya bisa milih, bisa tidak. Nah ini sekedar ilustrasi. Kalau di Indonesia sudah menggunakan ijbari, yang terjadi adalah sebuah keberhasilan yang luar biasa. Kemiskinan tidak bisa, tidak ada lah bahasa seperti itu. Seperti halnya pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang harapannya peradaban zakat itu kembali lagi di Indonesia. Ini ada ilustrasi yang menarik sengaja. Ini penelitian disertasi saya tentang zakat profesi di beberapa lembaga di Indonesia. Jelas ini catatan dari YBM BRI, Pak. Yayasan Baitul Mal BRI. Ini ada kronologinya. Awalnya tahun 2000 itu belum ada orang yang berzakat. Maka keuntungan perusahaan kurang lebih 335 miliar. Jadi yang saya singgung tadi awal, kalau kita berzakat akan diberikan keuntungan yang luar biasa. Padahal ini yang berzakat baru karyawan, apalagi yang lain-lainnya. Nah kemudian yang pendiriannya BBRI ini masih bersifat tadi ikhtiari, pilihan. Mau berzakat silakan, mau tidak silakan. Terkumpul ternyata berapa? Enggak sampai setengah M, baru 499 juta, hampirlah, sedikit lagi Pak ya. Nah ternyata yang menarik, keuntungan itu meningkat kurang lebih 1,133 triliun BRI memperoleh keuntungan. Ini masih proses ikhtiar. Nah 2 miliar ini pendapatan yaitu semi ijbari. Ada edaran dari direksi, yang mau berzakat silakan, yang tidak gitu kan. Tapi ada semi ijbari, ada surat dari direksi, akhirnya meningkat. Zakat itu zakat profesi. Ini karena memang profesi semuanya di YBM 2 miliar sampai keuntungannya 1,3 dan meningkat 2,56 dan seterusnya sampai ke yang 12 adalah ijbari. Ijbari ada delegasi surat direksi bagi yang tidak mau berzakat profesi harap menghadap rapat dewan direksi. Tidak ada satupun yang mau datang, Pak. Takut diapain tuh? Takut diberhentikan. Ini artinya apa? Sampai 47 miliar, Pak. Keuntungannya 15 triliun rupiah. Ini data yang saya baru dapatkan dalam penelitian disertasi, walaupun belum selesai, sama dengan Ustaz Abdul Mukni nih. Satu kelas yang belum selesai. Semoga mohon doanya Pak ya, dan cepat selesai, bisa bermanfaat bagi umat yang lain. Baik, yang kemudian saya juga sangat sepakat sekali dengan model game dan seterusnya. Jangan sampai halal haram. Makanya tadi saya berangkat tidak halal haram, tetapi melalui kisah-kisah Pak. Karena kalau ceramah khutbah Jumat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak berzakat masuk neraka, bisa dalam surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaqtiduna dzahab wal fiddah, kan begitu Pak ya. Wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, disiksa kita. Wah, ya kan orang berbeda. Tapi metode yang dilakukan oleh lembaga zakat, baik Basnas, Dorlajnas, Dompet Duafa, Rumah Zakat, dia melalui apa Pak? Melalui ide-ide kreatif dalam memberikan program-program. Makanya tadi ada menarik, Khairul Tanjung belum masuk ke kementerian apa nih, di Jaksel ya, Kemenak. Kalau bisa seperti Khairul Tanjung, kemudian Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, pasti itu luar biasa. Semuanya pada tinggal di Jaksel kan? Nah, padahal tinggalnya di daerah Jaksel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada Bapak semuanya. Potensi zakat di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basnas dan pihak IPB, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, menyatakan potensi zakat Indonesia itu bisa mencapai 217 triliun rupiah. Tapi yang baru terkumpul 1,8 triliun rupiah. Berapa persen Pak? Oh, 1% sudah nyampe nggak?
Belum sampai, baru 0, sekian persen. Tapi kita alhamdulillah merasa bangga, senang. Apa sebabnya itu? Masih 0, sekian persen, diantaranya ada kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Kalau berbicara dengan zakat pasti bulan Ramadan, betul nggak Pak? Kalau bicara dengan zakat pasti zakat fitrah, zakat mal tidak digarap. Padahal kalau orang memiliki harta cukup nisab di bulan Muharram, maka wajib dia bayar zakat di bulan Muharram, jangan menunda. Di bulan Safar dan seterusnya. Nah, apalagi adanya ijtihad ulama, ijtihad kontemporer dengan adanya zakat profesi, bisa kan setiap bulan itu. Yang dana yang luar biasa, 1,8 saja Pak. 8 triliun khasiatnya luar biasa. Orang tidak punya uang bisa sekolah gratis, benar nggak Pak? Dompet itu apa Bu? Itu dari awal dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi gratis tuh. Sampai di Smart Excellencia. Saya dulu juga penerima beasiswa. Nah sekarang alhamdulillah jadi konsultan zakat di IMZ-nya, di unitnya. Nah rumah sehat dan sebagainya. Ada dulu namanya klinik sehat namanya. Sekarang sudah jadi rumah sehat di daerah Bogor sana. Orang mau operasi tidak punya uang, dengan zakat bisa gratis. Mau meninggal dunia Bu, rumahnya jauh, di mana? Jawa Tengah, di Pekalongan, mau pakai mobil kan mahal. Tinggal ditelepon rumah zakat, ambulan atau dompet itu apa, banyak kan? Al-Azhar yang gratis, itu gratis sama sekali 100%. Nol artinya tidak bayar sama sekali. Nah artinya memberikan manfaat luar biasa. Kalau tadi saya sangat setuju sekali, ada multiplier efek zakat. Yang kalau saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Mukni, walaupun agak berbeda sedikit, setidak-tidaknya tadi apa? Kalau orang sudah sadar berzakat dari orang kaya ke miskin, maka akan menjadi potensi luar biasa sekali. Ibarat Pak, sapu lidi. Sapu lidi kalau tidak diikat jadi satu kekuatan yang luar biasa, jadi satu ikatan, bisa nggak Pak? Satu lidi aja membersihkan di sekitar Kementerian Agama di sini, Jaksel, bisa nggak? Tidak bisa. Tapi kalau diikat, bisa kan? Bisa membersihkan. Demikian halnya berzakat. Ini kebanyakan apa tadi? Kesalahpahaman, zakat hanya zakat fitrah, padahal masih ada zakat mal yang harus digali. Yang berikutnya apalagi? Yaitu kebanyakan kita lebih tertarik bayar zakat langsung kepada orangnya dibanding ke lembaga zakat. Padahal ayatnya jelas, hud min amwalim. Hud itu apa? Itu fi'il amar munfaridan, mufrad ya kan? Yang memang rujukannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendelegasikan ada petugas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Lutaibah, Mu'ad bin Jabal. Kalau konteks sekarang berarti ada petugasnya siapa? Baik Bajnas, ya kan, ada kasih, ya kan, ada namanya Lajnas, dompet itu apa dan seterusnya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang perlu kita lihat. Kalau tadi 217 triliun, ini 1,8 aja luar biasa. Ibu-ibunya misalkan mau bersalin gratis, semuanya manfaat yang luar biasa. Sampai nggak punya uang, Bajnas ada programnya yang nikah masal, padahal Ustaz Abdul Mukni udah daftar ya. Ketinggalan ya. Enggak. Canda Bu. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi ada zakat profesi itu. Zakat profesi. Jadi zakat profesi yang jelas kalau memang sudah tergali potensi luar biasa bisa sampai 217 triliun. Bisa kemiskinan bisa terangkat, terentaskan. Karena di Indonesia ini kenapa orang miskin masih terpelihara? Karena sesuai dengan undang-undangnya Pak. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sehingga akhirnya apa? Nggak pernah kaya-kaya. Nah, kalau tadi multiplier efek zakat, orang yang sadar berzakat, tadi distribusi zakat itu berubah dari orang kaya ke orang miskin. Akhirnya apa? Tingkat konsumsi meningkat. Karena kenapa? Orang miskin punya duit, bisa beli nasi. Ketika orang miskin bisa beli nasi, apalagi yang terjadi? Itu tingkat produksi meningkat. Orang banyak yang jualan kan Bu? Karena orang pada punya uang, orang miskin punya uang. Apalagi ada bantuan dari pemerintah, ada dari Bajnas atau bantuan dari lembaga zakat. Beasiswa tidak harus konsumtif, tetapi bisa dengan produktif. Diberikan modal. Saya ngisi seminar di Masjid Agung Bogor dekat Ustaz Abdul Mukti sana, Masjid Rayanya sana. Ternyata menurut Ketua Bajnas Bogor yang menyatakan
Di sekitar Masjid Agung Bogor itu ada pedagang, dia tidak punya modal, mau bangkrut, diberikan modal, awalnya dia mustahik, lama-lama dia akhirnya menjadi muzaki, dia berzakat jadi rutin. Dan ketika saya ngisi ceramah juga di salah satu PT TAP namanya, salah satu PT Asra, saat saya ceramah selesai ada yang ngobrol, Pak, saya ini alumni beasiswa dari satu lembaga zakat. Awalnya saya mendapatkan beasiswa dari SD, sekarang saya berzakat menjadi muzaki. Inilah konsepnya 4M, merubah mustahik menjadi muzaki, yang sangat luar biasa. Ketika tingkat produksi tadi, orang nggak punya uang, dikasih modal, dikasih adanya pelatihan di dompet Bapak juga sama, lembaga zakat yang lain juga sama, ada pelatihan entrepreneurship. Oh ternyata saat ibu lihat ada orang dikasih bantuan jual apa, gado-gado, karena rame, kira-kira dia rekrut tenaga kerja nggak Bu? Iya, buat cuci piring, saudaranya, tetangganya. Berarti apa? Zakat itu akan membuka lapangan pekerjaan. Tenaga kerja akhirnya dapat uang, ketika punya uang apa yang jadi? Bisa makan, bisa minum, apalagi lagi jadi bisa nabung. Ketika bisa nabung, maka tingkat kesejahteraan ini bisa diharapkan. Pertanyaan yang ketiga ini dari ibu yang guru honorer ya. Nah, gajinya 1 juta. Hukum zakat mazhab Syafi'i. Nah, hukum zakat ya nanti ada ahlinya nih Pak. Baik, yang zakat honorer wajib 1 juta. Tinggal dilihat Bu, kalau kiasnya kepada pertanian. Kalau pertanian itu kan dalam hadis laisa duna apa ausaik ya kan, ausuk ya kan. Itu as-sadaqah. Jadi harta yang kurang dari 5 wasa itu tidak wajib zakat. Nah, ulama menyatakan kalau pakai hitung-hitungan itu kalau jadikan padi kurang lebih 652,8 kg. Kurang lebih 653 kg dalam bentuk apa? Padi. Nah, kalau dalam bentuk beras menyusut nggak kira-kira Bu padinya? Menyusut 10% kurang lebih. Maka akhirnya kalau dalam bentuk beras menyusut, apa ulama di Indonesia menyatakan 520 kg. Asumsi harga beras sekarang berapa Bu? Nah, ada yang 6.000, 7.000, 8.000, anggaplah yang 6.000 rupiah. 6.000 dikali 520 kg jadi berapa Pak? Ini Bapak yang jago matematik mana? Berarti 3.120.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya, Ibu sudah melebihi nisab atau cukup nisab? Belum kan? Maka belum cukup nisab, maka tidak wajib zakat, justru sangat dianjurkan bersedekah. Karena bersedekah tidak harus tunggu kita kaya. Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah tegaskan, kalau kita ingin sukses memperoleh bahagia di dunia dan akhirat, apa itu? Ada resepnya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Itu orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan gembira, dalam keadaan punya uang banyak, jaya, atau doro. Doro itu apa Bu? Pailit. Maka sangat dianjurkan untuk berinfak, bersedekah. Nah, kalau cukup nisab wajib kan? Karena tidak cukup nisab maka tidak wajib zakat. Nah, kemudian kalau Imam As-Syafi'i bagaimana? Kalau Al-Imam As-Syafi'i, kalau kajian-kajian ulama terdahulu nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Abdul Mughni, itu ada redaksi yang akan malul mustafad, bisa lihat. Nah, malul mustafad, harta yang berkembang. Nah, lagi-lagi kalau ulama yang masih umumnya, yaitu lebih mengatakan bahwa zakat itu hanya 5 objek zakat tadi Pak yang tradisional. Tapi ada hal yang menarik, saya pernah baca dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik, salah satu imam mazhab ya. Dia menyatakan zakat profesi ternyata sudah ditarik pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yang itu dengan redaksinya udiyah atau harta pemberian. Nah, ini nanti bisa dicermati model seperti itu. Jadi memang kalau yang saya lihat, kalau Imam As-Syafi'i memang agak berbeda dengan imam yang lain, termasuk dalam distribusi zakat, masarifuz zakat gitu tadi ya. Kalau Imam As-Syafi'i menyatakan distribusi zakat itu harus rata 1/8. Jadi seluruh mustahik harus wajib mendapatkan bagian. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hanifah lain tidak perlu. Orang fakir miskin satu atau beberapa saja, kalau memang membutuhkan maka bisa diberikan. Nah, ini kira-kira memang ada
namanya juga fikih, itu pasti adanya perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, yaitu kalau sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, karena adalah zakat profesi adalah istihadi, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Di Indonesia sudah ada zakat profesi, sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 23, yaitu zakat pendapatan. Nah, itu barangkali itu saja, nanti ada tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.